HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Inilah cara menjaga kesehatan, sambuta corona yang kian menggana. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, bersihkan mala dari raga dan jiwa. Jangan lupa kita selalu berdoa, mohon ampunan Ida yang widiwasa. Bersihkan hati nurani dari dosa, agar terhindar dari buta corona. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, cara bijaksana hindari corona. Jangan lupa kita selalu berdoa, mohon ampunan Ida yang widiwasa. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, cara bijaksana hindari corona. Pemirsa HiTV, Napi Orti, kita jumpa lagi dalam HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, waktu senggang Anda akan kami warnai dengan TOS, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan dan memberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti kita karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Diah Parisia, kita awali dengan breaking point pilihan, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Tapi rumah tetap bersama HiTV Channel 3. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, cara bijaksana hindari corona. Jangan lupa kita selalu berdoa, mohon ampunan Ida yang widiwasa. Keep distancing sebuah keniscayaan, itulah anjuran untuk kesehatan, memakai masker, tetap menjaga jarak, tapi kendati fisik berjarak, biarkan hati tetap dekat, bahkan tanpa jarak untuk Hindu Dharma bercahaya. Saya I Gusti Agung Paramita dari Rumah Hindu Dharma untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Inilah media. Dan pemirsa, inilah program ketiga High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, menyatukan teori dan praktek dalam Excited Game. Hai semua Hindu, para siswa-siswi Hindu, High Schooling namanya Sekolah Rumah Hindu. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Kali ini kita masuk pada program Excited Games Hindu Geologi, mengenal pura-pura di Nusantara dalam medium global. Seperti apa keseruannya? Mari kita lihat Excited Games Hindu Geologi. Pemirsa HiTV, kami akan perkenalkan siapa-siapa saja pemain dari Excited Games ini, mulai dari Rika, Putri, Linda, Raka, dan juga Bintang. Sudah siap semua? Siap. Ya, kita mulai daftar ya. Siapa yang mendapatkan yang pertama? Iya. Linda. Linda dapat di daerah mana? Kalimantan. Ya, Kalimantan. Pura apa yang ada di Kalimantan? Pura Payogana. Ya, salah satunya adalah Pura Payogana. Selanjutnya, Rika. Rika mendapatkan provinsi atau pulau apa? Bali. Wah, Pulau Bali. Pasti banyak sekali ada pulau. Ya, sebutkan puranya ada? Pura Besakeh. Ya, pura yang terbesar di Bali. Selanjutnya, Raka. Raka mendapatkan daerah Jawa Barat kan? Jawa Barat. Ya.
Pura apa yang ada di Jawa Barat? Pura Agung Jagakarta. Pura Agung Jagakarta. Jagakarta. Selanjutnya, ya Putri. Wah, Putri seperti daerah di mana ya? Daerah Jawa Paknya, Jawa Timur tepatnya. Jawa Timur. Ya, pura apa yang ada di Jawa Timur? Puranya Semeru Agung Sundoro. Pura Semeru Agung Sundoro. Nah, yang terakhir yang belum dapat, silakan lempar ke Bintang. Bintang dapat di Jakarta Paknya. wah, ibu kota Indonesia ya. Puranya Rawamangun. Pura Rawamangun. Pemirsa HTV Channel 3, itulah tadi Excited Games tentang hidrogeologi mengenal pura-pura yang ada di Nusantara. Dalam program selanjutnya kita akan ulangi permainan Excited Games ini. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa bersama adik-adik high school pamit undur diri, tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Utama selalu memberi harapan pencerahan, mengejar cita-cita masa depan. Pemirsa, berikut ini pintu Sarasa Muscaya akan dibuka dalam One Day One Sloka. Satu persatu dari slokanya akan menjadi bekal menata hati dalam perjalanan jiwani. Marilah selami Sarasa Muscaya, intisari astada saparwa. Ubahan sang bagawana biasa, pujastuti resi waraluci. Sarasa Muscaya segara giri, ibarat puncak gunung nurani. Hamparan laut tatanan hati, memungut mutiara jiwani. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa, kita jumpa kembali dalam program Ngopi, ngobrol inspiratif ditemani kopi Esko, exploring, sharing, dan coaching. Kali ini saya bersama Prof. Rake Swardana, Bagawan Manajemen Hindu, dan kali ini pemirsa kita akan ngobrolin tentang topik bahasan kita yang sangat-sangat urgent. Tentang apa? Tentang masalah generasi milenial dan generasi Z untuk memulai sebuah usaha. Startup Hindu. Acara ini disponsori oleh Wartam, Jendela Hindu Dharma. Pakai masker demi kesehatan. Dan pakailah helm demi keselamatan. Lalu bacalah Wartam, membuka mata, menangkap makna untuk ketentraman jiwa. Karena Wartam, Jendela Hindu Dharma. Karena Wartam, Satyam Siwam Sundara. Pemirsa, masih di Newsroom HTV Channel 3, Prof. Rake, Napi Orti. Beciknya, gaduh becik pagi Ya. ini. Mari kita mulai, Prof, dengan istilah seperti e-commerce, kemudian ada unicorn, startup. Bisa jelaskan makhluk seperti apa ini, Prof? Oke, terima kasih. Kalau e-commerce itu perdagangan dalam bentuk elektronik, ketika bisnis itu menggunakan teknologi elektronik, teknologi informasi perdagangan itu. Sedangkan startup itu adalah bisnis rintisan. Bisnis rintisan ketika orang akan memulai. Dan itu kalau unicorn sudah besar, dalam ukuran besar. Perbedaannya dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, kalau UMKM itu kadang-kadang tidak disiapkan untuk jadi besar. Tapi kalau startup itu memang disiapkan jadi besar. Kalau sudah besar itu namanya unicorn. Misalkan kita mengenal namanya Bukalapak, Gojek, terus Shopee, Lazada, itu adalah sudah berbentuk unicorn. Yang
Ya Prof, kita mulai masuk pada topik bahasan kita tentang startup. Prof, bagaimana tentang startup Hindu? Oke, kalau kita bicara khusus Hindu mungkin agak sulit. Tapi kalau kita bicara tentang Hindu yang ada di Bali, mungkin kita bisa masih kontribusinya cukup kecil secara nasional. Cuma 2, sekian persen startup ada di Bali. Dan itu pun sebenarnya potensinya cukup besar. Karena bagaimanapun juga, startup itulah usaha rintisan yang dimulai dari kreativitas dengan mengandalkan teknologi informasi. Lalu bagaimana merangsang generasi milenial dan generasi Z ini untuk memulai usaha, salah satunya dengan menggunakan startup ini, Prof? Oke, tentu kalau anak-anak muda kita di Bali ini ataupun masyarakat Hindu secara umum, jika ingin menguasai perdagangan sekarang ini mulai dengan startup, maka dia harus kuasai dari teknologi informasi. Perlu belajar. Dan itu sekarang sudah banyak di perguruan tinggi yang menggunakan, yang berlandaskan teknologi informasi, hampir semuanya mengajarkan seperti itu. Dan boleh mungkin tidak kuliah sana, tapi tidak kursus-kursus dan memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Ya, nah Prof, kalau kita mengupas tentang startup Hindu, berarti kita perlu pisau analisa agar lebih mengenal. Nah, bagaimana Prof, adakah sloka-sloka Hindu yang bisa digunakan untuk mendasari startup ini? Kalau sloka-sloka yang ada di kita di Hindu itu cukup banyak dan sangat banyak bahkan, dan yang antaranya di Bhagavad Gita kita ambil dalam bab 18 sloka 44 kalau tidak salah, itu ada yang disebut dengan Kesi, Goraksi dan Wajinem. Itu bertani yang luas, beternak dan berdagang. Nah, tentunya kalau kita berdagang, kita startup mulai dari sana juga bisa kan? Bagaimana orang itu bisa dari awal? Ini kan rintisan awal. Ketika ada teknologi kita manfaatkan. Dan sekarang kalau kita ingin berbisnis, berusaha, kita harus menggunakan teknologi informasi. Kalau itu kita akan ketinggalan. Ya, demikian pemirsa, itulah tadi closing statement sekaligus mengakhiri program Ngobrol Inspiratif bersama Prof. Prakaswardana. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kita generasi milenial dan generasi Z untuk hendaknya memulai usaha. Dan saya Mia Gandewa bersama Prof. Prakaswardana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, Kata-Kata. Apa yang bisa kita pelajari dari ikan, makhluk bawah air? Ia hidup bertahun-tahun di air yang sangat asin, tapi tubuhnya tetap terasa tawar. Mungkinkah karena ikan mampu menjaga jarak dengan inti rasa asin itu sendiri? Maka pelajaran pertama, kita harus mampu menjaga jarak agar bisa mewarnai diri kita sendiri. Saya Mia Gandewa, Hindu Dharma bercahaya. Arah kehidupan, mana jika wajika kaika, berpikir, berkata, berlaksana. Seperti wastra Nusantara, ragam etnik dan warna adalah kekayaan, dan anyaman benang bineka adalah tunggal ikanya toleransi. Dan perbedaan budaya adalah wujud keharmonisan, karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan atas nama Satyam Siwa Sundara. Titian Niputu Putri Swastini Koster dari Jaya Sabe Denpasar, Hindu Dharma bercahaya. Ada 3 hal
penting yang harus dihayati dalam hidup ini: agama, ilmu, dan seni. Inilah mani kata-kata, intisari mutiara kata. Agama membuat hidup lebih terarah, ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dan seni membuat hidup lebih indah. Saya Widi Puspitarani untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Intisari mutiara kata, jadikan arah jalan kita, berpikir, berkata, berlaksana, mana jika wajika kaika, berpikir, berkata. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Yang Widi Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Yang Widi Om Yang Widi, ide yang pramekawi. Yang Widi Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang Widi Om Yang Widi, sangkan para lindu madi. Yang Widi Om Yang Widi, ampuni noda kami. Yang Widi Om Yang Widi, ampuni dosa 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 kami. Yang Widi Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Lantunan Sundari Nada, makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga melodi dan penggalan liriknya menginspirasi kita, membangun spirit dalam diri dan bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu-Dharma. Tetap di rumah, tetap berkarya, menginspirasi banyak orang, seperti spirit Hindu sesungguhnya, harmoni, inspiring, natural diversity, namun tetap unity. Tetap jaga jarak, namun tetap dalam satu keyakinan yang sama, bahwa hanya ada satu orang yang terus diizinkan untuk menyalakan lentera Hindu-Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. See you later, have a nice day, salam damai, Channel 3. Yang Widi Om Yang Widi, ampuni dosa kami. Yang Widi